Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Vivat Korjisu. Ekor Formalin. Iya. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 7? Baik. Baik. Sehat, Sehat. luar Luar biasa. dan Dan tetap bahagia. Ya, yang hari ini merasa bersuka cita, angkat dua tangannya dan lambaikan kepada teman-temannya. Ya, hari ini hatinya bersuka cita. Oke. Ya, sekarang videonya diaktifkan dulu. Bu Guru mau membuat dokumentasi awal untuk dicatat sebagai yang datang tepat waktu, ya kan? Jam 7.30 sekarang. Hitungan ketiga sudah aktif semua videonya ya. 1, 2, berikan senyumnya ya, karena ketika kita memberikan senyum kepada orang yang berhadapan dengan kita, itu mengalirkan energi positif juga ya. Berulangi lagi ya, 1, 2, 3. Bu Guru screenshot. Nah, sekarang Bu Guru coba kirim dulu, mudah-mudahan tidak mengalami kegagalan. Kelas 7. Baik, kita akan mulai saja. Hari ini yang sudah menginformasikan kepada Bu Guru yang tidak dapat mengikuti PJJ itu Andrew, karena masih dalam kondisi kurang pulih ya, masih lemas. Hari ini rencananya akan cek darah. Ya, kita terus doakan semoga semakin membaik. Ya, saya akan share untuk materi hari ini. Sudah tampakkah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, hari ini Senin 22. Senin depan kalau tidak ada perubahan itu libur ya. Jadi sepertinya hari ini pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan PTS, ya kan? Kalau lihat kalender kan minggu depan 28 itu adalah tanggalnya berwarna merah, ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian tanggal 2-nya itu Rabu Abu, nanti sedang direncanakan apakah akan ada misa online atau bagaimana. Bu Guru sedang menunggu koordinasi dengan pihak SMA. Lalu hari Senin di tanggal 7 adalah pelaksanaan PTS ya. Jadi kita gunakan waktu ini ya. Karena langsung 2 minggu lagi mulai dengan pelaksanaan PTS. Ya, sebelum kita doa pembukaan, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk dengan sikap yang baik, menunjukkan kecintaan kita dan hormat kita kepada bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan kita. Hiduplah tanah putih, bangsa kurang, jiwanya pada yang
Kita lanjutkan dengan doa pembuka tadi yang akan dipimpin oleh Yemima. Silakan Yemima. Bu Marcel, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bimbinglah kami melalui proses pembelajaran ini, agar kami mampu memahami ajaran-Mu dalam karya belas kasih, sehingga kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kami, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yemima yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Kita berharap bahwa seluruh hari ini segala aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Nah, ini ya bagian dari bab 5, tumbuh dan berkembang seturut teladan Yesus. Minggu lalu kita sudah membahas Yesus Sang Pendoa. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Nah, sebelum lebih lanjut, Bu Guru tanya nih, doa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Bapa kami. Doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ada berapa permohonan? 7. Ada 7. Nah, dalam berdoa ada 3 unsur doa. Apa saja 3 unsur doa itu? Syukur, pujian, sama permohonan. Betul ya, ada pujian, ada syukur, ada permohonan. Nah, kita bahas pada waktu itu Yesus mengajarkan kita berdoa. Bila kita berdoa itu jangan seperti orang apa? Munafik. Orang munafik. Apa artinya orang munafik? Yang berdoa ingin jalan Berdoa supaya mereka dilihat orang. Betul, jadi mereka berdoa sengaja ya diperlihatkan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Tetapi Yesus mengajarkan kalau berdoa hendaknya bagaimana? Masuklah ke kamar, tutup pintu, lalu berdoalah secara diam. Nah, itu artinya maknanya apa? Kan tidak bisa. Kita kalau lagi di jalan, kita mau masuk kamar kan nggak bisa. Di sekolah kan kita nggak bisa masuk kamar. Artinya apa itu? Masuk kamar dan kunci tutup pintu itu maksudnya apa? Orang lain nggak perlu tahu kita lagi berdoa kepada Tuhan gitu. Orang lain tidak perlu tahu kita sedang berdoa. Tetapi lebih pada masuk kamar, tutup pintu itu mau mengajak kita untuk menciptakan apa? Hati yang untuk menciptakan hati yang bagaimana? Hati yang tenang ya kan? Menciptakan hati yang tenang supaya kita bisa berdoa dengan baik dan memang sungguh-sungguh niat kita adalah berdoa. Ya, jadi yang masuk kamar tutup pintu itu tidak hanya diartikan secara harafiah, ya kita masuk kamar lah kan kita bisa berdoa di mana-mana saja ya kan. Nah, ketika kita berdoa di mana saja, ciptakan hati tenang, lalu fokus kita. Kalau kita sedang berdoa, walaupun sambil jalan, kita bisa tenangkan hati kita, fokuskan. Ya kan seperti Bu Guru contohkan kan, Bu Guru kalau keluar pintu tuh ke sekolah ya buat tanda salib, naik ojek yuk dalam hati berdoa ya kan, daripada berhayal berpikir yang aneh-aneh ya gunakan waktu yang tersedia itu untuk berdoa. Dan kita pernah belajar bahwa berdoa itu bisa dilakukan di mana saja dan dilakukan kapan saja. Mengapa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja? Alasannya apa? Mengapa kok doa bisa dikatakan bisa dilakukan kapan saja? Dapat dilakukan di mana saja. Alasannya apa ya? Iya, memang kan doa di rumah kan? Kalau lagi mau bepergian, suka doa nggak di jalan?
Nah, kalau di sekolah juga doa, di gereja juga doa. Mengapa kok di rumah kita bisa berdoa, di sekolah bisa berdoa, mau mengadakan perjalanan berdoa, di gereja juga berdoa? Kenapa? Karena kita percaya Karena Tuhan. doa itu tidak membatasi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi kan doa tidak membatasi kita. Jadi doa bisa dilakukan di mana-mana karena kita percaya Tuhan Ada. ada. Karena kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita nggak percaya Tuhan ada di rumah kita, ya maka kita tidak akan berdoa. Buat apa dong kita nggak percaya ada Tuhan, ya kan? Jadi kita bisa berdoa di mana saja, berdoa kapan saja, karena kita percaya Tuhan ada. Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, sekarang kita sedang belajar nih. Mungkin di belahan bumi lain ada yang sedang berdoa. Ya, atau di tempat lain ada yang sedang berdoa. Jadi Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, bisa jadi kita bayangkan jangan-jangan Tuhan tidak tidur karena kan kita lihat perbedaan waktu ya kan di dunia ini kan selisih sekian dan pada waktu sekian tepat belahan bumi lain sedang tidur. Ya, seperti sekarang nih di Indonesia kita sudah mulai beraktivitas. Lalu mungkin kalau melihat tuh channel YouTube mungkin ada tempat tertentu sedang misa harian pagi. Di belahan bumi Eropa sedang tidur mereka karena masih dini hari. Bedanya 6 jam dari kita. Ya, kita 6 jam lebih dahulu. Ya, kalau kita dengan Filipina lebih dahulu 1 jam ya. Jangankan Filipina, dengan Indonesia bagian tengah saja kita beda 1 jam kan. Dengan Indonesia bagian timur kita sudah beda 2 jam ya kan. Kita masih gini di sana mereka sudah lebih dahulu. Ya, jadi kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, karena kita percaya, kita meyakini Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak terbatas, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bukan berarti Tuhannya banyak ya, Tuhannya satu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itu ya. Dan kita hari ini kita akan lihat ya profil Yesus yang lain. Selain sebagai pendoa, ternyata Yesus itu mempunyai hati yang mudah tergerak ya oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang mengikuti dirinya dan dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Dan itu yang akan kita lihat pada hari ini. Nah, ini masih dalam kompetensi dasar yang sama seperti minggu lalu, kompetensi dasar yang ke-7. Bisa kamu lihat dalam bukunya. Nah, Bu Guru bawa edisi lama, yang edisi lama itu tidak dituliskan. Jadi kalian bisa dilihat di halaman berapa ya, karena beda bukunya dengan Bu Guru. Lalu ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Bisa minta bantuan siapa mau membantu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Anet, Anet, silakan Anet. tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik yang disajikan kisah Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 17 dengan menjelaskan Yesus yang berbelas kasih sehingga diri mereka juga terinspirasi melakukan berbagai tindakan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan dalam hidup sehari-hari. Oke, ada yang tahu nih kisahnya tentang apa ya? Injil Lukas bab 7, 11 sampai 17 tentang apa ya kisahnya? Ada yang tahu kisah tentang apa nih? Boleh dilihat di bukumu, coba buku cetaknya. Tentang apakah itu? Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Judulnya apa? Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nain ya. Jadi ada salah satu kisah nanti yang kita lihat, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, ini salah satu contoh tindakan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi dijabarkan dalam indikator-indikator ini. Ya. Silakan dilihat ya. Dalam bukunya ada juga. Nah, lalu dari indikator itu maka kita lihat bahwa seluruh proses ini akan ada penilaian ya, sebenarnya sikap, ya sikapnya nanti penilaian diri, kemudian ada pengetahuan dan juga ada keterampilan.
Yesus yang berbelas kasih. Lihat gambar ini, ingat peristiwa apa ya? Yesus yang dikuburkan. Yesus yang dikuburkan. Bukan, itu Bukan salah, Bu. Zakheus apa ya? Yang di dalam goa itu kan? Ya, betul. Siapa namanya? Lazarus. Lazarus. Iya. Ya. Jadi ini salah satu contoh lain lagi ya, Yesus yang berbelas kasih dengan membangkitkan Lazarus. Nah, Lazarus itu saudaranya siapa ya? Maria dan saudara Maria dan Marta. Ya, jadi mereka 3 bersaudara ini sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Betania. Ya, Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Ya, bagaimana kalau kita baca kisah ini, Yesus juga turut sedih ketika mendengar bahwa Lazarus ya sakit lalu meninggal. Ya, jangan kebalik dengan Zakheus ya. Kalau Zakheus tuh ingat apa? Orang pendek. Ya, orang pendek, kepala pemungut cukai. Ya, ini Lazarus. Memang kalau Zakheus, Lazarus mirip-mirip ya. Nah, kita akan mengamati gambar dan kalau gambar ini kisah apa nih? Yang Yesus memperbanyak roti dan 5 roti dan 2 Ya, betul. Ini gambar ketika Yesus menggandakan roti dan ikan, lalu diberikan kepada banyak orang. Setelah mereka semua puas makan sampai kenyang, lalu roti-roti itu, ikan-ikan itu dikumpulkan, dan ternyata ada lebih berapa bakul? 12 bakul ya. Ada lagi di kisah lain ketika Yesus memberi 4.000 makan, lebihnya ada 7 bakul. Bu Guru lebih senang menggunakan kata lebih daripada kata sisa ya. Karena sisa itu gambaran kita itu seperti apa ya? Ya sisa-sisa yang kita nggak kita gunakan lagi gitu. Kalau kelebihan kan mau menunjukkan memang berlimpah-limpah. Ketika Yesus datang, ya Yesus bertindak, nah, itu akan ada kelimpahan ya, ada kelimpahan, ada kelebihan. Nah kita akan melihat ada 4 gambar yang Bu Guru punya. Nah, silakan kalian pilih gambar mana lalu berikan komentar sehubungan dengan tindakan belas kasih. Ya, silakan amati lalu pilih sebut nama lalu pilih gambar apa komentarmu sehubungan dengan tema kita belas kasih. Oke, ada yang mau mulai? Ya, siapa yang mau mulai? Milih gambar berapa lalu berhubungan dengan belas kasih, apa komentarmu? Silakan, siapa yang akan mengawali? Ini Safina, Bu Guru dikabari Safina kondisinya masih belum sehat, baru bisa tidur semalam, pokoknya tidak bisa tidur. Kita doakan terus ya. Ya, silakan. Siapa yang mengawali? Yemima, silakan Yemima. Jadi saya memilih gambar yang nomor 1. Itu berupa orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati ini dia menolong orang Yahudi. Nah,
orang Yahudi yang lagi tengah susah di tengah jalan situ. Jadi walaupun kita berbeda suku ataupun agama dan ras, kita masih tetap bisa membantu satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Jadi jangan kita menolong orang melihat dari sukunya atau apanya, jangan. Oke, keren. Jadi ketika membantu orang itu, ya memang kita melihat orang itu butuh bantuan. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat saranya ya. Oke, good. Keren. Ya, siapa lagi? Jefferson. Silakan. Siapa? Jefferson. Jefferson, silakan. Saya pilih gambar nomor 2 karena Oke. karena memberi sedekah kepada yang membutuhkan itu baik Bu, buat menambah kebaikan. Terus apalagi kalau dilakukan dari masa-masa kecil Bu, itu termasuk ke pembiasaan belas kasih pada orang yang membutuhkan Bu. Oke, keren. Jadi ternyata belas kasih itu juga perlu dilatih ya sejak dini, sejak kecil. Oke, terima kasih Jefferson. The next. Siapa lagi? Ayo digunakan kesempatan ini. Aku Siapa? ini. Chelsea. Oh ya, silakan Ricky. Oke, saya tadi pilih nomor 4. Nomor 4, silakan. Oke. Tentara itu menggendong nenek tua yang lemah tanpa rasa malu. Dia membantu orang lain yang lebih lemah dengan tenaganya. Oke, ini peristiwa memang ketika ada bencana ya, ada seorang ibu yang ditolong oleh seorang tentara. Ya, dikatakan bahwa tentara itu tidak malu ya menggendong orang tua. Oke, keren Ricky. Silakan yang lain. Sudah ada 3 orang, good. Siapa lagi? Gunakan kesempatan ini. Siapa? Chelsea. Chelsea, silakan Chelsea. Saya pilih yang nomor 2, seorang anak kecil yang sedang memberikan uang kepada nenek-nenek yang ada di pinggir jalan. Itu setidaknya walaupun uang yang kita kasih nggak besar, dengan jumlah yang besar, setidaknya kita udah membantu nenek itu buat beli makan. Gitu. Oke ya, jadi tidak peduli berapa besar atau berapa kecilnya pemberian, yang penting diberikan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, disertai doa. Semoga pemberian kita menjadi berkat. Ya, jadi ketika kita memberi, bisa dalam hati kita doakan. Semoga pemberian ini menjadi berkat bagi orang yang kita bantu. Ya. Oke, keren. Siapa lagi? Sudah ada 4 orang nih. Saya Bu. Siapa? Josia. Josia. Ya, silakan Josia. Saya berkomentar pada gambar nomor 3 bahwa di luar sana masih banyak anak-anak yang membutuhkan makanan. Tapi Tuhan tetap memelihara mereka dengan cara memberikan makanan kepada orang lain dan menyalurkan kepada mereka. Karena Tuhan adalah sang pemberi dan pengasih. Oke, ini ada situasi bahwa ada sekelompok anak-anak, ini anak-anak di Afrika, ya di Ethiopia, yang menderita kelaparan. Ini mereka sedang antri untuk menerima pembagian makanan ya, dari ya semacam dapur umum lah, seperti di tempat kita kalau ada bencana alam, lalu didirikan pos-pos dan salah satu posnya itu ada dapur umum. Ya, ini mau menggambarkan bahwa ya ketika melihat gambar ini, kita bisa membantu mereka. Siapa yang suka melihat itu di aplikasi Kita Bisa? Nah, ada yang punya aplikasi Kita Bisa? Di situ banyak tuh, ya banyak dikampanyekan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita bisa memberi bantuan kepada mereka. Tadi seperti dikatakan oleh Chelsea, ya, seberapapun yang kita beri,
Ya kan, di situ katakan minimal 1.000 ya kan? Di kita bisa itu minimal 1.000 ya. Dan kita bisa membantu dengan sedikit yang kita miliki, ya. Kita bisa membantu meringankan mereka karena dana itu dari sedikit demi sedikit akhirnya bisa membantu. Dan kita bisa dilihat di situ. Aduh, banyak orang yang sakitnya itu sungguh-sungguh berat ya. Ada anak kecil yang harus operasi jantung, ada anak kecil yang karena ada gangguan paru-paru dan sebagainya. Nah, oke, terima kasih Josia. Ya, yang lain ada lagi sebelum kita melangkah lebih lanjut? Tidak ada? Dari gambar ini mana yang pernah kamu lakukan? Nomor satu pernah membantu orang tanpa pandang orang itu agamanya apa, sukunya apa. Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Nah, ya. Ketika kita sama-sama misalkan contohnya mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam misalkan. Kan kita tidak mengenal mereka di sana ya kan? Tapi bahwa kita tulus memberikan itu. Yang nomor 2, pernah ada memberikan kepada ya kita katakanlah pengemis gitu? Nah, Oke. Kalau nomor 3, pernah gendong adik mungkin yang punya adik ya. Membantu menggendong adik ya. Mungkin adiknya capek jalan. Oke, yang kalau nomor 3 itu tadi, seperti tadi bahwa kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan ya dengan cara mendoakan, lalu bisa juga dengan tindakan yang nyata. Tadi berderma melalui salah satunya melalui akun kita bisa ya. Kalau Bu Guru sih kalau Bu Guru sudah membiasakan diri Jumat berkat ya, Jumat berbagi. Jadi kalau Bu Guru naik Gojek hari Jumat ya, itu Bu Guru akan berikan tip khusus ya, selain di hari-hari lain. Jadi Bu Guru menjadikan Jumat itu Jumat berkat ya, bisa dengan berbagi seperti itu atau membuka akun kita bisa di hari Jumat itu walaupun kadang juga di hari lain. Tapi Bu Guru mendedikasikan hari Jumat itu menjadi Jumat berkat, Jumat berbagi. Itu tidak usah malu bahwa kita memberi sedikit. Tadi yang penting kita berikan dengan niat yang tulus, ya, niat yang suci, memang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan itu sungguh-sungguh merupakan sukacita ya, kebahagiaan kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagi itu membahagiakan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, mengingat kebaikan yang pernah dilakukan dan diterima. Ya, tadi sudah ketika Bu Guru tanya dari 4 gambar itu, nyatanya sudah ada yang pernah dilakukan. Ya. Sekarang apakah kamu pernah menerima pertolongan, ya tindakan belas kasih dari orang lain? Pernah. Apa bentuk pertolongannya, bentuk bantuannya, bentuk belas kasihan yang kamu terima? Waktu kesusahan beras gitu, kayak waktu keluarga saya kesusahan beras gitu, nggak ada duit, itu ada kayak tetangga yang ngasih beras yang nggak banyak banget buat kita makan gitu. Oke. Nomor 1 itu kita bisa mengatakan semua dari kita pernah ya mengalami belas kasihan dari orang lain ya. Nomor 1 setuju kalau kita katakan yang di forum ini bahwa kita semua itu pernah mengalami bahwa kita dikasihi, kita menerima belas kasihan, menerima belas kasih, menerima tindakan belas kasih pertolongan dari orang lain. Nomor 1 setuju bahwa kita semua pernah? Pernah, saya juga pernah, bahkan sering juga ya kan? Nomor 2, tindakan belas kasih yang pernah. Nah, sekarang tindakan belas kasih yang pernah kulakukan. Tadi 1 kan kita menerima. Tadi contohnya Chelsea ketika tidak punya beras, ada tetangganya yang memberi. Nah, oke. Nah, sekarang tindakan belas kasih yang pernah kulakukan. Apa yang pernah kulakukan? Jadi, apa yang pernah kalian lakukan? Tindakan belas kasihnya? Berdonasi. Apalagi? Berbagi apa? Makanan. Berbagi makanan. Terus?
menjenguk teman yang sakit. Mengunjungi teman yang sakit. Lalu, apa lagi? Mendoakan orang yang kesusahan. Mendoakan orang yang kesusahan. Betul, oke. Ada lagi? Sebenarnya bisa loh tindakan sehari-hari yang kita lakukan, tetapi itu kita lakukan sebagai tindakan belas kasih, ya, tindakan kasih kita, bukan karena kita menjalankan perintah. Nah, misalnya apa? Bantu mami beresin rumah. Ya, bantu bereskan rumah. Itu disuruh atau tidak? Enggak sih, Bu. Ya, jadi apa tindakan belas kasih itu keluar ya, apa lebih-lebih yang keluar dari diri kita, ya, bukan karena diperintah, ya, bukan karena disuruh, ya. Apalagi Bantu adik mengerjakan PR. membantu adik mengerjakan PR. Kamu yang mengerjakan atau adik yang mengerjakan, kamu membantu? Adik yang mengerjakan, saya kasih tahu cara-caranya bagaimana. Oke, betul ya. Membantu itu jangan lalu mengerjakan, lalu adiknya main-main ya. Itu bukan membantu itu ya kan. Malah membuat adiknya tidak belajar ya kan. Ya dikatakan membantu itu lalu bukan ambil alih ya, bukan ambil alih tugas adik menjadi tugasmu. Ya, itu bukan membantu itu. Malah justru membuat adikmu tidak berkembang ya kan. Nilainya bagus tapi dia tidak bisa apa-apa karena dia bukan dia yang mengerjakan. Nah, itu malah menjerumuskan ya. Betul. Jadi ketika membantu bukan kita yang ambil alih tugas ya, tapi kita membantu mana yang nggak bisa lalu diarahkan, dibantu mencari pemecahannya. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Perasaan yang kualami dan makna yang kudapat dengan berbelas kasih. Nah, ketika kamu bisa melakukan tindakan belas kasih, apa yang kamu rasakan? Senang, Bu. Senang. Terus? Senang saja? Hati merasa damai. Hati merasa damai, ya, lega gitu ya, lega ya, yang lebih lagi sukacita gitu ya, sukacita ya. Senang itu masih kurang mendalam dibandingkan dengan sukacita ya. Eh, jadi ketika kita melihat ada orang sungguh-sungguh membutuhkan dan kita bisa memberi sesuatu ya, sesuatu bantuan kepada mereka, aduh hati kita merasa tenang ya kan, hati kita damai, ada sukacita, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan ya kan, kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah, oke, ya semoga ini terus menerus ya kita kembangkan ya untuk bertindak kasih yang keluar dari hati ya, keluar dari hati bukan semata-mata ya karena disuruh ya, bukan semata-mata karena diperintah, walaupun nanti akan ada tugasnya juga berhubungan dengan tindakan kasih. Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Ini sebenarnya bacaan Injil hari Minggu kemarin nih. Kalau yang ke gereja yang ikut misa entah offline atau online, ini bacaan misa kemarin nih. Kasihilah musuhmu. Walaupun sebenarnya kata-kata ini Bu Guru nggak begitu sak ya, kasihilah musuhmu. Karena seakan-akan kita punya musuh. Ya kan? Seakan-akan kita punya musuh, seakan-akan kita ya membuat hubungan kita dengan orang lain tuh musuh. Ya, sekarang coba siapa mau bantu Bu Guru bacakan Injil dari Injil Lukas ini? Siapa? Jefferson, silakan Jefferson. Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Doalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagai kamu kehendaki supaya orang berbuat baik, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan yang itu nggak kelihatan Bu, ketutupan. Kata, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan akunya ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Nah, ini tadi yang Bu Guru katakan, musuh di sini diartikan bukan dari pihak kita ya. Bukan dari pihak kita menganggap orang lain sebagai musuh, tetapi orang lain yang memusuhi kita. Bisa beda nggak? Bisa memahami perbedaannya? Bisa, Bu. Ya, jadi kalau bukan kita menganggap orang lain sebagai musuh, tetapi orang lain yang menjadikan kita sebagai musuh ya, dalam arti ini. Karena kalau kita menganggap orang lain musuh, berarti kita nih pelakunya nih. Ya. Nah, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ya, apa yang disampaikan Yesus ini ringan atau berat ya? Mudah atau sulit? Agak sulit, agak mudah Bu. Agak sulit, agak mudah. Yang mudah mana, yang sulit mana? Ada yang mudah? Kita lebih mudah membantu orang yang baik kepada kita, atau membantu orang yang ngeselin kita, yang jengkelin kita? Lebih mudah yang mana? Membantu orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ataukah kita berbuat baik kepada orang yang itu jengkelin kita, ngeselin kita? Orang yang menjengkelkan baik sama kita. Lebih baik. Ya, lebih mudah ya kan? Lebih mudah kita membantu orang yang berbaik, yang berbuat baik kepada kita. Lebih mudah menolong orang yang baik kepada kita dibandingkan membantu orang yang pernah nyakitin kita, pernah membuat kesal kita. Ya kan? Padahal apa yang dikatakan Yesus di sini? Bahwa kalau kita hanya mengasihi orang yang pernah berbuat baik kepada kita, apa bedanya ya dengan orang-orang lain? Nah, di sini sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus diminta untuk berbuat lebih. Ya, berbuat lebih. Lebihnya di mana? Ya ini, untuk mengasihi musuh, mengasihi orang yang memusuhi kita. Dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ini kan nggak biasa. Kan biasanya kalau kita akan pasti, kalau musuh ya kita benci. Kalau ada musuh ya ada orang yang membenci kita ya kita tinggalkan. Ada orang yang memusuhi kita, ngapain kita main dengan dia?
Kalau bisa jangan ketemu. Apalagi untuk mendoakan. Aduh, susah banget kan mendoakan orang-orang yang membenci kita. Nah, ini yang Yesus tuntut dari kita. Berbuat lebih dari yang orang biasa lakukan. Yaitu untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Waduh, susahnya ya kan. Kalau ketemu orang yang membenci kita, kalau bisa, dan kita menghindar. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Jadi di sini diperlihatkan bahwa Yesus mengajak kita untuk berbuat lebih dari orang-orang biasa. Ya, karena kalau kita melakukan kepada orang yang baik, kepada orang yang pernah menolong kita, orang yang dekat dengan kita, lalu katakan, apakah jasamu? Ya, orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbaik kepada kamu, apakah jasamu? Ya, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, jadi bahwa kita diajak untuk berbuat lebih, dan dasarnya itu ada di ayat 63. Ayat 36, salah Bu Guru menyebutnya. Ayat 36. Apa bunyinya 36? 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jadi ketika kita melakukan tindakan itu, kita berpola atau belajar dari Allah. Allah yang murah hati. Ya, kalau dalam Injil Matius itu dikatakan bahwa Allah itu menurunkan hujan untuk orang baik dan orang tidak baik. Allah menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang berdosa. Kan nggak ada matahari pilih-pilih ya kan? Atau hujannya pilih-pilih. Misalkan saya sedang berjalan dengan Yemima nih, jalan berdua. Wah, saya sedang berdosa nih, saya banyak dosa. Lalu saya tidak dapat hujan, hanya Yemima yang dapat hujannya. Enggak juga gitu kan. Jadi Allah menerbitkan matahari untuk siapapun. Ya. Menurunkan hujan untuk siapapun. Ya. Jadi dasar adalah murah hati. Jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu, ya, tadi itu seperti yang Yemima katakan tadi ketika berkomentar gambar ya kan, tanpa memandang siapa orang yang kita bantu, ya, tanpa memandang apakah orang itu pernah menyakiti kita, pernah mencaci kita, pernah menghina kita, pernah mencela kita. Ketika kita bisa mengatasi, apalagi kita membantu orang-orang yang demikian yang pernah menyakiti kita, berarti kita sudah melakukan seperti yang Yesus kehendaki, berbuat lebih dari orang-orang biasa. Ya, karena kalau hanya tadi, Yesus katakan, kalau kita hanya membantu orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang baik kepada kita, apakah jasamu? Ya kan? Orang berdosa pun demikian melakukannya. Nah, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, ini bisa dijadikan ayat emasnya ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, jadi Allah itu sudah lebih dahulu bermurah hati kepada kita, memberikan segala-galanya untuk kita. Yang lebih ada memberikan hidup, ya kan? Memberikan nafas kehidupan untuk kita. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini kalau ditambahkan lagi tuh ya, jangan menggunakan ukuran. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, itu nanti juga akan dikenakan kepada kita. Ya, jadi dari teks ini kita lihat ya, bahwa kita diajak untuk melakukan tindakan kasih, kemurahan hati, ya, tanpa memandang latar belakang, tidak memandang orang itu apakah berbuat baik kepada saya dan sebagainya. Nah, ini kita akan lihat satu kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ya. Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Ya, siapa yang mau bantu baca untuk yang ini?
Siapakah? Anet, Bu. Anet. Silakan Anet. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Bab 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dengan Yesus, menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah merawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar. Ya, tadi melawat ya, bukan merawat. Melawat. Melawat itu sama juga dengan mengunjungi. Oke, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Jadi Nain itu nama tempat ya, nama tempat. Apa saja tindakan Yesus yang tampak dari teks ini? Sebenarnya sudah ditandain sih. Apa saja tindakan-tindakan Yesus? Tindakannya Hmm. Tindakan-tindakan Yesus itu apa saja? Sebenarnya sudah diberi tanda sih. dia melihat janda itu, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata, "Jangan nangis." Lalu Tuhan Yesus menghampiri dan menyentuhnya. Sambil ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya, jadi belas kasih itu merupakan tindakan ya. Tindakan nyata. Kita lihat di situ. Melihat. Ya. Ya, pertama-tama kita bisa melihat atau mendengar ya. Ya, ada berita dari tempat yang jauh, mungkin kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita mendengar. Nah, di sini Yesus melihat karena memang Yesus sedang dalam perjalanan kan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain ya kan. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, ya kan? Kasihan banget kan si ibu ini ya kan, anak satu-satunya meninggal pula ya kan? Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ketika melihat ada iring-iringan jenazah, Yesus melihat wanita itu, janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan menangis." Lalu menghampiri usungan itu. Sudah menghampiri, lalu menyentuhnya. Menyentuh usungan itu. Ya. Lalu para pengusung itu berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu, lalu duduk, lalu bisa berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, ini tindakan. Jadi belas kasih itu merupakan tindakan. Ya. Bukan hanya cukup melihat, ya, bukan hanya cukup mendengar. Ya.
Dimana bahwa awal dari melihat itu menggerakkan hati. Siapa di sini kalau melihat orang yang membutuhkan pertolongan hati tergerak? Itu cara Tuhan, ya. Cara Tuhan melibatkan kita dalam karya belas kasihan-Nya. Ya. Jadi bahwa belas kasih itu tindakan nyata, bukan hanya sekedar, aduh kasihan orang itu. Tapi kita nggak berbuat apa-apa. Apakah membantu meringankan orang itu? Misalkan ada anak kelaparan nih. Aduh, kasihan anak itu. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Apakah anak itu lalu tidak menjadi lapar lagi? Apakah ketika ada anak kelaparan, aduh kasihan banget ya anak itu. Aduh. Tapi kita nggak berbuat apa-apa, tidak ada orang lain yang melakukan apa-apa, tindakan nyata kepada anak itu. Apakah anak itu lalu serta-merta ketika kita mengatakan kasihan lalu kenyang? Tidak. Tidak. Ya. Itu baik bahwa kita ada rasa kasihan. Tapi jangan hanya berhenti di rasa kasihan. Harus melakukan tindakannya nyata. Nah, itu barulah belas kasihan yang sesungguhnya, bukan rasa kasihan. Ya. Jadi belas kasih itu terwujud dalam tindakan nyata. Memang awalnya bisa dari melihat atau dari mendengar. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yesus melakukan tindakan itu. Tindakan itu didasari oleh hatinya, ya. Hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, dampak dari tindakan yang dibuat oleh Yesus itu, semua orang itu ketakutan. Ketakutan di sini bukan dalam arti ketakutan seperti mungkin lihat hantu, lihat apa ya. Ketakutan dalam arti kagum ya. Kagum bahwa Yesus melakukan tindakan yang luar biasa. Orang yang sudah mati itu dihidupkan. Kan orang melihat kan impossible lah. Orang sudah mati bisa hidup lagi. Tetapi hal ini Yesus lakukan. Lalu membawa mereka, orang-orang itu, memuliakan Allah. Nah ini, ketika kita berbuat baik, bukan kita ingin dipuji. Tetapi untuk menghantar orang untuk melihat kebaikan itu, lalu memuliakan Allah. Jadi kalau kamu berbuat baik, lalu orang yang kamu bantu itu lupa berterima kasih, perlu marah nggak? Tidak. Kalau marah berarti kita mengharapkan apa? Imbalan. Jian. Imbalan, mengharapkan pamrih, mengharapkan balasan. Hanya kita memang kita diajarkan sih oleh orang tua, diajarkan oleh bapak ibu guru. Ketika kita menerima bantuan, pertolongan dari orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Itu pasti kita diajarkan begitu. Ya. Tetapi ketika kita membantu orang, jangan semata-mata ingin menerima ucapan itu. Ketika kita menantikan ucapan itu, berarti kita ada pamrih. Ya. Tapi dari pihak kita yang dibantu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada orang yang membantu kita, dan terima kasih kepada Tuhan bahwa ada orang yang baik yang membantu kita. Ya, itu berarti kita memuliakan Allah. Allah mengutus orang-orang baik untuk membantu kita. Ya, di sini apakah ada pertanyaan untuk hal ini? Ya. Jadi, kita mengasah mata kita untuk melihat hal-hal itu, melihat kebutuhan-kebutuhan, telinga kita untuk bisa mendengarkan kebutuhan-kebutuhan orang lain dan melakukan aksi nyata. Ya, tidak usah menunggu yang besar-besar, dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya, tadi seperti Ibu Guru katakan tuh, yang pakai akun kita bisa Rp1.000 pun kita sudah bisa membantu orang. Ya, ketika kita bantu di situ bisa juga disertai dengan doa. Ya, bisa itu ada tulisan mau disertakan doa atau enggak. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja, pernah dikatakan ya bahwa Palestina pada zaman Yesus menjadi 3 wilayah, dan tadi kan kita lihat bahwa
Nah, ini tuh kan dikatakan apa tadi ya? Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini ya tersebar di seluruh Yudea, ya, di seluruh daerah sekitarnya. Wah, memang perbuatan itu sungguh ya, kalau memang sungguh-sungguh lahir dari kedalaman hati belas kasih, itu dampaknya itu akan menggerakkan banyak orang. Mungkin ada yang pernah melihat cerita ya kan, kebaikan itu yang berlanjut tuh. Satu orang melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan lagi, dan seterusnya. Ya, jadi ini tadi wilayahnya, jadi kisah tadi menyebar ke seluruh wilayah Yudea. Ya kan kita lihat ya, wilayah Palestina pada zaman Yesus ya, di atas itu Galilea, Samaria itu ada di tengah, Yudea ada di tengah. Nah tadi, kisah orang Samaria tadi adalah orang yang dalam perjalanan tuh. Ya, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, ya, yang dirampas itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu adalah menganggap ya, orang-orang Samaria itu orang-orang kafir ya kan, orang-orang yang nggak menyembah Allah di Yerusalem. Tapi lihat ya kan, orang yang dianggap musuh malah bisa menunjukkan tindakan ya melebihi orang-orang yang sebangsanya. Lalu ini leluhur bangsa Israel, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya, di siapa katanya siapakah leluhur bangsa Israel? Ya ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau kita baca dalam kitab suci, ya, nama itu sering disebut ya kan? Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup. Nah ini nanti silahkan didalami. Ya, kemudian nanti akan buku share juga. Ini juga tingkatan-tingkatan cinta ya. Kita harapannya sih ada di tingkat agape. Ya, di tingkat agape, yaitu mengacu pada kasih yang rela berkorban. Itu tadi ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu kan perlu pengorbanan tuh, sacrifice ya kan. Jadi kita masuk tuh nilai sacrifice dari lokoresa kita. Nah, ini Yesus menggandakan roti ya, contoh lain dari Yesus yang berbelas kasih. Ini juga contoh Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh ya, yang diturunkan dari atap. Bagaimana orang-orang berbelas kasih juga membantu si lumpuh ini, ya, karena dia tidak bisa turun, lalu karena banyak orang diturunkan dari atap. Ya, lalu apa tujuan Yesus melakukan tindakan kasih? Ini tujuannya adalah membebaskan orang-orang yang dikasihinya dan demi kebahagiaan orang-orang yang dikasihi. Sehingga harapannya tindakan kita juga adalah demi kebahagiaan, demi kebaikan orang yang kita tolong, kita bantu. Ya. Nah, ini catatan sebenarnya ada di dalam bukumu, ya, ada dalam bukumu ini ada, karena waktu itu kan dibuat ketika belum pegang buku, sekarang sudah pegang buku. Oke. Nah, ini tugasnya, ya. Membuat proyek tindakan belas kasih. Ya, waktu kegiatannya 1 minggu. 1 orang minimal melakukan 1 tindakan belas kasih. Boleh kamu lakukan sendiri, boleh mengajak anggota keluarga. Sasarannya bisa anggota keluarga, bisa orang lain, tetapi harus hati-hati ya kalau kontak dengan orang lain karena dalam masa pandemi. Jadi kamu melakukan sendiri atau bersama keluarga. Sasarannya bisa keluargamu, bisa orang lain. Yang penting harus memperhatikan prokesnya ya. Nah, semua tahap itu dikerjakan dan dibuatkan dalam bentuk video. Nah, dalam video itu kamu tulis nama dan tujuan proyek. Proyek dipilih ya, nama dan tujuan proyek yang dipilih. Ya, kamu milih proyek apa? Misalkan saya mau membantu pengemis yang lewat di depan rumah saya. Misalkan proyeknya itu. Tujuannya apa? Kamu mau menolong itu, kamu tuliskan. Lalu kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan? Nah, ketika kamu beri itu, apakah ada dana yang dikeluarkan? Ya, atau ada benda atau barang lain yang dikeluarkan? Nah, itu diungkapkan. Kalau mau tambahkan hal-hal lain boleh. Ya, jadi waktunya 1 minggu, batas akhirnya adalah tanggal 1 Maret.
Ya, harapannya cukuplah videonya, tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Karena Bu Guru sudah banyak tuh beberapa video dari teman-temanmu yang dulu ketika sebelum pandemi ya. Ketika sebelum pandemi mereka bisa tuh kepada para pemulung dan sebagainya ya kan. Dan mereka berkelompok karena pandemi. Karena tidak pandemi. Tapi karena sekarang pandemi, jadi kamu lakukan kalau mau berkelompok dengan anggota keluarga, tidak bersama dengan teman. Karena kita sedang menjaga agar tidak terjadi perkembangan kasus COVID. Ada pertanyaan untuk proyek ini? Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan di grup ya. Tanya di grup sehingga kalau di grup itu pertanyaanmu mungkin bisa mewakili pertanyaan yang lain, tidak di Japri. Kalau Japri mungkin hanya pertanyaanmu sendiri. Tapi kalau kamu tulis di grup ketika Bu Guru memberi jawaban, mungkin temanmu juga punya pertanyaan yang sama, jadi sekaligus sudah terjawab ya. Nah, ini yang tadi Bu Guru katakan penilaian sikap nih. Tapi karena waktu sudah habis, coba Bu Guru mau dengarkan satu orang saja. Dari siapa mau jadi uji coba? Josia. Coba Josia nomor 1 jawabannya apa? Ya, kadang-kadang atau tidak? Ya. Ya, nomor 2? Ya. Nomor 3? Ya. 4? Ya. 5? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Satu lagi deh, Ricky. Nomor 1 apa Ricky? Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenarannya dan dalam tindaklah belas kasih. Ya. Nomor 2? Saya mendoakan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah atau menderita. Ya. 3? Saya mendoakan teman saya yang sedang sakit. Ya. Oke, 4? Saya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Ya. Oke, 5? Dalam. Ya. Oke, yang lain nanti bisa ngecek ya, ngecek. Ini hanya untuk ngecek bagaimana apakah saya itu memiliki kepekaan, memiliki kepedulian, apakah hati saya itu mudah tergerak oleh belas kasihan. Ini contoh-contoh sederhana untuk menguji. Ya, ini nanti yang akan dikerjakan, nanti akan Bu Guru tuliskan di grup ya, di Google Classroom. Atau nanti Bu Guru lihat ada berapa yang sudah nilai pengetahuannya. Kalau sudah cukup, maka ini hanya dipelajarin saja. Nah, ini bahannya ya, bahan untuk PTS. Ya, berteman dan bersahabat, tentunya kan paling banyak di bersahabat, lalu berpacaran, Yesus Sang Pendoa, Yesus yang berbelas kasih ya, tema hari ini. Nah, ini pilihan ganda 20, benar salah 10, ada isian singkat 3, ureannya 2, waktunya 60 menit. Jadi untuk PTS ini waktunya ada 90 dan ada 60 ya. Yang 90 itu untuk 4 mata, pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ya, nanti akan Bu Guru siapkan kisi-kisinya untuk membantu belajar. Sekarang dalam proses. Baik, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Tadi Chelsea yang sudah menyediakan diri untuk memimpin doa. Silakan Chelsea. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui kegiatan pembelajaran hari ini, Engkau telah mengajarkan kami untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita. Kami yakin karena pertolongan rahmat-Mu, kami dapat melakukan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Chelsea yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih yang sudah aktif pada hari ini. Pada jumlah kita banyak, tetapi yang tercatat sedikit. Tadi ya, jadi Bu Guru sudah punya catatan nih, siapa saja yang aktif ya, Bu Guru punya jurnal.
Oke, terima kasih. Nanti tugas akan Bu Guru share di grup juga di Google Classroom. Kemudian materi juga nanti Bu Guru akan pindahkan ke PDF. Siapa tahu ada yang membutuhkan untuk membantu belajarmu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya Bu, yang tugas video itu kalau misalnya membantu adik yang kesusahan mengerjakan tugas itu boleh Bu? Boleh, karena kan sekarang karena kita terbatas ya, tidak mengurangi interaksi dengan orang di luar rumah. Jadi karena situasi pandemi, maka tadi seperti Ibu katakan, boleh kita pindahkan kasih kita untuk orang-orang di rumah. Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau nanti ada pertanyaan boleh dituliskan di chat seperti di WA ya, seperti tadi Bu Guru katakan. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat, tetap taat prokes, supaya situasi segera membaik dan kita pada saatnya dapat bertatap muka lagi. Makasih, sampai jumpa. Tugas-tugas yang belum silakan dikerjakan ya, karena tadi Bu Guru melihat ada yang belum. Lalu ada yang tugas tidak Bu Guru tidak bisa buka, tolong dikirim ulang karena pakai cloud, karena Bu Guru tidak buka cloud karena laptop Bu Guru ini terlalu lemot ketika membuka macam-macam aplikasi. Jadi kalau bisa dikirimnya yang model biasa saja, tidak pakai cloud ya. Karena ada dua tuh yang Bu Guru tidak bisa lihat, punya Excel, punya Suta, itu Bu Guru belum bisa lihat tuh tugas yang pertama. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.